Apa kabar Mirsa? Senang sekali kami hadir bersama Anda dalam acara yang selalu akan memberikan inspirasi dan wawasan baru untuk Anda, yaitu Suara Parlemen bersama saya Yusra Yanti dan rekan saya. Saya Medi Nugroho. Ya, masih di awal tahun, di tahun 2020, setidaknya juga masih mengucapkan selamat tahun baru, Happy New Year, tapi setidaknya juga melihat dari satu minggu terakhir ini, mengawali juga di tahun 2020, ada yang mengatakan bahwa hujan yang begitu derasnya mengguncang kota Jakarta sampai mengakibatkan banjir, yang mengakibatkan juga banyak korban pada saat misalnya banjir yang sangat besar ini melanda kota Jakarta. Di satu sisi juga ada yang mengatakan ini berkah loh, berkah, tapi juga tidak bisa dikatakan seperti itu ya. Ini bisa dijadikan juga musibah yang sangat besar. Ada yang mengatakan juga bilang ini adalah banjir 5 tahunan. Ya, memang betul kalau misalnya kita lihat dari beberapa waktu 5 tahun terakhir ini, memang banjir yang begitu besar dilanda 5 tahun sekali. Tapi kalau saya bisa menilai secara pribadi, banjir yang untuk tahun 2020 ini sangat besar. Ya, setelah melewati masa banjir pada tanggal 1 kemarin, banyak beberapa titik korban dan juga banjir-banjir yang ada di Jakarta dan sekitarnya memang sudah mulai surut dan sudah bisa beraktivitas mulai hari ini tadi ya. Beberapa sekolah sudah mulai masuki sekolah masing-masing, juga beberapa rumah-rumah yang menjadi korban banjir juga sudah mulai berbenah. Artinya bisa mulai aktivitas kembali pada hari ini, dan biasanya dengan aktivitas yang mulai, macetnya juga sudah mulai karena kebetulan di hari ini juga sudah mulai aktivitas masuk sekolah anaknya. Saya tidak ikut, ya bukannya berarti tidak prihatin akan kejadian tanggal 1 kemarin, tapi karena saya tidak mengikuti untuk masalah banjir di kota Jakarta, karena memang sedang berada di kota luar Jakarta, tapi melihat juga dari luar Jakarta ini sangat miris sekali, karena kalau misalnya saya lihat saudara-saudara saya, ataupun misalnya rumah Om, salah satu yang sempat viral juga di beberapa WhatsApp grup yang menyatakan bahwa sudah terendam semua mobil, begitupun juga motor Harley-nya yang 3 buah gitu. Ya, gitu. Tapi harus agak sedikit miris karena semuanya harus masuk bengkel. Kalau banjir memang di Jakarta, hampir semua titik di Jakarta memang tergenang banjir. Bahkan di luar Jakarta, misalnya Jabodetabek juga mengalami hal yang sama. Karena memang banjir ini diperkirakan atau disinyalir memang datangnya dari Bogor ya, misalnya kiriman. Jadi memang begitu tiba-tiba semuanya. Yang paling bingung adalah pada saat ada beberapa rumah yang sudah terendam hampir 3 meter. Tapi masih, ataupun misalnya 1 ataupun 2 meter masih bisa bertahan untuk tidak masuk ke daerah pengungsian. Ini pada bahaya sekali, karena kan kalau misalnya yang dilihat takutnya nanti masuk pada penyakit, ataupun misalnya sulit sekali untuk mencari bahan makanan pada saat misalnya rumah sudah terendam. Pemirsa, tentunya juga pada sore hari ini kami akan memberikan ke hadapan Anda beberapa headline media online yang setidaknya memang yang terbit untuk hari ini hingga sore hari ini. Segera kami masuk dalam headline media online. Media online yang pertama saya akan bacakan di kompas.com. Gedung roboh di Slipi, pengemudi ojol, karyawan Alfamart, dan ibu lansia jadi korban. Dalam totalnya ada 11 orang yang menjadi korban gedung roboh di Slipi, Jakarta Barat pada Senin 6 Januari 2020. Pada siang tadi, Direktur Operasional Basarnas Brigjen Budi Purnama menjelaskan bahwa lebih lengkap tentang para korban. 3 orang pegawai Alfamart bisa atau segera dievakuasi mandiri. Sementara 5 orang dievakuasi dari lantai 2. Dengan demikian jumlah korban yang ada di dalam dan gedung ada 8 orang. Kemudian ada korban lain yang berada di luar gedung. Sebanyak 3 orang, mereka adalah pengemudi ojek online dan perempuan lanjut usia. Dari 11 korban tersebut, ada 3 orang yang terluka saat ini dan korban luka dibawa ke Rumah Sakit Tarakan. Ya, kalau misalnya memang tepatnya gedung yang roboh di Selipi ini juga tepatnya di jalan mana mungkin juga masih kembali mesti dilihat, kayak sepertinya ini adalah di perempatan besar lampu merah Palmerah, kalau tidak salah saya memberikan posisi tepatnya. Tapi kalau misalnya memang ada beberapa korban yang terkena imbasnya diakibatkan juga robohnya dari gedung ini, tentunya juga beberapa pihak masih mencari tahu sebab dari robohnya gedung tersebut. Kalaupun misalnya nantinya juga ada beberapa korban yang menjadi korban meninggal dunia ataupun luka parah, nantinya juga tentunya akan kembali mendapatkan bantuan ya dari beberapa pihak yang berkaitan dengan gedung tersebut. Kemudian di Tempo.co, Trump ancam sanksi Irak jika usir pasukan Amerika. Presiden Donald Trump mengancam Irak jika berani mengusir pasukan Amerika dari pangkalannya di Irak.
Dan ketika parlemen Irak sepakat mengeluarkan pasukan asing pasca kematian Qasem Soleimani. Dikutip dari Axios 6 Januari 2020, Trump mengatakan kepada wartawan di Air Force One bahwa pasukan Amerika tidak akan meninggalkan pangkalan udara Amerika di Irak kecuali Irak membayar kembali Amerika. Dan Trump juga mengancam menghancurkan situs budaya Iran jika menyerang. Parlemen Irak mendukung rekomendasi yang diusulkan Perdana Menteri untuk mengeluarkan semua pasukan asing di Irak setelah Amerika Serikat menewaskan Jenderal Iran Qasem Soleimani dan pemimpin milisi Irak pro-Iran. Ini sebenarnya jadi polemik begitu tajam antara misalnya juga Amerika Serikat dengan Irak. Apakah juga dengan ada beberapa ancaman-ancaman yang diberikan oleh Amerika Serikat kepada Irak juga nantinya juga akan menjadi jangan jadi perang besar ke depannya. Ini yang dikhawatirkan tentunya untuk kita seluruh secara dunia internasionalnya. Tapi bisa nggak sih jadi perang besar? Ya, kalau memang ketegangan mulai memanas pada saat misalnya dari menteri di Iran ini ditembak mati ya oleh pesawat drone. Dan ini merebet sekarang memanasnya hubungan antara Amerika dan Irak karena memang Amerika juga tidak mau meninggalkan pasukannya di Irak karena merasa sudah membayar beberapa tempat pelatihan di Irak ini cukup mahal. Katanya kalau mau dibayar kembali ya baru mau meninggalkan. Jadi mau ditebus besar gitu jumlahnya. Besar sekali katanya Pak Trump gitu ya. Kemudian di CNN.com, Tito sebut pemukiman Puncak Bogor penyebab banjir Jabodetabek. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menilai banjir yang melanda kawasan Jabodetabek beberapa hari yang lalu diakibatkan ada persoalan serapan air pada bagian hulu. Dalam hal ini kawasan Puncak Bogor, Jawa Barat. Tito mengatakan banyak lahan-lahan di wilayah Puncak sudah disulap menjadi pemukiman. Padahal wilayah tersebut merupakan daerah utama resapan air hunian. Dan lebih lanjut, Tito menilai bahwa persoalan daerah aliran sungai pada hulu ke hilir selama ini memang bermasalah. Karenanya perlu ada satu visi dan misi yang sama antara pemerintah pusat dan daerah dalam mengatasi persoalan ini. Tito juga meminta seluruh Pemda memperhatikan anggaran dan membuat strategi pemetaan anggaran terkait penanganan maupun pencegahan potensi bencana, dan ia ingin memastikan negara dan pemerintah hadir dalam setiap kebutuhan dan kesulitan masyarakat. Kembali lagi kalau misalnya masalah pemukiman di Puncak Bogor ini yang salah satu penyebab dari misalnya banjir se-Jabodetabek. Tapi apakah memang benar? Kalau kita lihat juga memang pembangunan untuk masalah di Puncak Bogor ini bertambah ya. Selain pemukiman juga begitu pun juga untuk masalah wisata juga sudah ada dibangun, hotel-hotel juga sudah bertambah. Jadi kalau misalnya memang ini salah satu faktor yang menyebabkan juga jadinya banjir Jabodetabek yang begitu besar di tahun ini, nah harus dikaji kembali. Takutnya nanti tidak 100% benar. Bagaimana? Tapi kalau kita bicara masalah banjir memang menjadi sudah bahan terutama di sosial media ya, yang menjadi politisasi yang luar biasa. Saling menyalahkan satu sama lain ini sudah ramai di sosial media. Seolah-olah antara pemerintahan sekarang menyalahkan pemerintah yang sebelumnya menyalahkan sebelumnya, dan ini nggak habis-habis. Bicara masalah banjir yang diakibatkan dari Bogor atau pemukiman di Bogor juga sudah terjadi sejak lama. Artinya berapa sudah ketahuin. Tapi seolah hingga sekarang juga nggak kunjung diselesaikan juga. Ya kan, ini Pak Tito sebenarnya harus tahu bahwa dari dulu nih Pak Tito, tapi nggak selesai-selesai juga ya. Banjir-banjir lagi. Kemudian di dpr.go.id, legislator kritik pemerintah yang tetap naikkan iuran BPJS Kesehatan. Anggota Komisi 9 DPR RI Kurniasih Mufridayati mengkritik kenaikan iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS Kesehatan, terutama kelas 3. Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2019, iuran BPJS Kesehatan mulai naik pada masing-masing kelas per 1 Januari 2020. Menurutnya kenaikan iuran BPJS Kesehatan yang mulai diberlakukan ini sangat mengecewakan karena pemerintah mengabaikan keputusan yang sudah dibuat bersama dengan DPR RI. Ia mengatakan bahwa pemerintah yang terdiri dari Kementerian Kesehatan, DJSN, dan BPJS Kesehatan telah melakukan rapat maraton dengan Komisi 9 DPR RI sampai dini hari sebanyak 2 kali, yaitu pada tanggal 7 November 2019 dan 12 Desember 2019 untuk mencari solusi tanpa menaikkan iuran, setidaknya bagi peserta kelas 3.
dari pekerja bukan penerima upah atau PBPU dan bukan pekerja atau BP karena akan cukup memberatkan di tengah situasi ekonomi yang masih lesu. Ya, untuk masalah BPJS Kesehatan memang sudah ditetapkan untuk misalnya bulan Januari ini sudah ditetapkan akan naik ya, terutama untuk yang kelas 3. Tapi kalaupun misalnya ada kenaikan-kenaikan tertentu, ya ini menjadi catatan penting kan nanti kan juga bisa juga untuk masuk beberapa pengguna ataupun peserta BPJS Kesehatan untuk kelas 3 ini bisa disubsidi oleh pemerintah. Nah, ini memang ada beberapa persyaratan ataupun kriteria-kriteria tertentu untuk bisa masuk sebagai peserta yang dibiayai ataupun disubsidi oleh pemerintah. Jadi jangan khawatir, kalaupun misalnya memang ini dinaikkan, setidaknya juga pemerintah mengambil antisipasi ataupun gerak cepat pada saat ini membantu masyarakat Indonesia yang memang membutuhkan untuk menjadi peserta BPJS. Tapi kalaupun misalnya memang ada beberapa legislator yang memang masih sampai saat ini untuk mengupayakan supaya jangan sampai masalah kenaikan harga BPJS Kesehatan untuk kelas 3 ini masih bisa sesuai seperti yang awal. Kalau dinaikkan tapi mendapatkan fasilitas untuk mendapatkan subsidi, kenapa tidak? Ya, kalau dari BPJS Kesehatan mengatakan bahwa dengan kenaikan iuran ini belum tentu menjamin pelayanan BPJS Kesehatan itu sendiri. Artinya kan terkait dengan beberapa cost yang belum bisa tercover oleh BPJS. Ini juga masih bermasalah. Ya, kalaupun misalnya belum naik, belum lihat hasilnya, dan itu sudah penuh dengan sebuah kekhawatiran, ini agak sedikit susah ya, Medi. Pada saat misalnya memang ini ada sebuah kenaikan yang memang sudah ditetapkan, kemudian pemerintah juga sudah memberikan ataupun memberikan informasi, sosialisasi kepada masyarakat secara luas, kenapa ini harus dinaikkan. Nah, ini beberapa hal yang akan menjadi garansi ataupun jadi jaminan pada saat memang itu BPJS-nya sudah dinaikkan, pasti akan ada perbaikan dari segi fasilitas tentunya ataupun pelayanan. Ya, yang pasti ini dari Komisi 9 DPR RI memang bermitra dengan Kementerian Kesehatan terutama ya untuk bisa memberikan satu pengawasan dalam persoalan praktek di lapangan. Apakah memang benar-benar BPJS ini bisa bekerja dengan baik kalau toh misalnya untuk kelas-kelas di BPJS Kesehatan sudah mulai dinaikkan per 1 Januari 2020 nanti. Ya kan? Harusnya sudah naik ini karena kita sudah tanggal 6 kan, tapi kita belum pasti apakah memang sudah diberlakukan oleh BPJS Kesehatan untuk kenaikan Pak Jokowi sudah di kelas 3 tersebut. Nanti kita lihat bulan depan pembayarannya masih sama atau enggak atau sudah dinaikkan ya. Pemirsa, itu tadi beberapa headline media online sudah kami bacakan ke depan Anda ya yang terbit hingga sore hari ini. Kami akan jeda terlebih dahulu karena kami akan hadir ke depan Anda dengan tema pada sore hari ini. Jangan kemana-mana, masih bersama kami tentunya di Suara Parlemen. Membedah suatu rancangan undang-undang, menggali informasi dari para pakar, masyarakat, dan juga anggota dewan terkait, serta membahas urgensi, tujuan, manfaat, dan tentunya proses pembahasan rancangan undang-undang. Bedah RUU hadir mewakili kepentingan publik mengenai rancangan undang-undang. Hadir setiap Rabu dan Jumat pukul 11.30 hanya di TVR Parlemen. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG mencatat curah hujan ekstrim dengan intensitas lebih dari 150 per hari dengan durasi panjang selama pada Selasa 31 Desember 2019 dan hingga sore pada 1 Januari 2020 yang turun cukup merata di wilayah DKI Jakarta menyebabkan banjir besar. Curah hujan dengan intensitas 377 mm per hari di Halim, Jakarta Timur menjadi rekor baru. Curah hujan tertinggi sepanjang sejarah pengukuran dan pencatatan curah hujan di Jakarta dan sekitarnya. Sejak pengukuran pertama kali dilakukan tahun 1866. Banjir terjadi di sejumlah wilayah seperti Kabupaten Bekasi, Kota Bekasi, Kabupaten Bogor, Kota Tangerang, dan Kota Tangerang Selatan, dan sejumlah kecamatan di DKI Jakarta. Sementara itu sebanyak 10 desa di Kecamatan Sukajaya, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, luluh lantak diterjang banjir dan tanah longsor pasca diguyur hujan deras. Bencana alam ini membuat 4.146 warga mengungsi diri dan tempat tinggal selama ini yang telah mereka naungi habis disapu bersih banjir dan tanah longsor akibat meluapnya sungai
Cidurian. Dan jumlah pengungsi akibat bencana banjir dan longsor yang terjadi di wilayah Jakarta, Depok, Tangerang, dan Bekasi berangsur pulang ke rumah masing-masing pada Minggu 5 Januari lalu. Namun jumlah pengungsi di Kabupaten Bogor tercatat mengalami peningkatan signifikan menjadi 15.000 orang. Berdasarkan data rekapitulasi dampak banjir dan longsor yang dirilis Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB yang dikutip di Jakarta 6 Januari 2020 siang tadi, jumlah total pengungsi di seluruh wilayah Jabodetabek per tanggal 5 Januari 2020 pukul 23 waktu Indonesia Barat sebanyak 7.699 kakak dengan 35.502 jiwa. Dari sebelumnya tanggal 4 Januari pukul 18 waktu Indonesia Barat sebanyak 39.102 kakak dengan 92.261 jiwa. Data akurat untuk mengenai berapa keluarga yang terkena imbas dari banjir besar di daerah Jabodetabek tentunya juga sudah dirilis oleh pemerintah. Nah, tapi sampai saat ini kalau misalnya kita lihat pengungsi yang saudara-saudara kita yang masih berada di pengungsian juga memang masih belum juga kembali ke rumah. Kalaupun ada yang sudah kembali ke rumah itu dikarenakan memang dengan posisi yang sudah lebih aman dari sebelumnya. Tapi kalau misalnya juga melihat dari resiko akibat banjir besar yang terjadi, setidaknya juga jangan langsung balik ke rumah kalau misalnya memang belum selesai untuk dibersihkan semua. Efek dari banjir besar kan juga bisa saja ada, apalagi untuk masalah kita bicara masalah penyakit yang bisa dilanda oleh beberapa warga yang terkena banjir besar. Jabodetabek memang dilihat menjadi salah satu sasaran besar untuk banjir 5 tahunan yang cukup besar untuk tahun ini. Tapi kalau misalnya juga memang ada beberapa faktor yang tadi juga sempat kita bacakan di segmen sebelumnya pemirsa, dari beberapa headline media online yang sempat juga terucap bahwa mungkin saja ada beberapa faktor lain dari Puncak Bogor, beberapa juga pemukiman yang harusnya juga tidak didirikan ataupun dibuat untuk bisa mengantisipasi masalah genangan air yang bisa saja terjadi ataupun misalnya banjir-banjir kiriman ke kota Jakarta. Tapi kalau misalnya memang dikatakan ini banjir kiriman dari Bogor, apa itu benar ya? Tapi kalau dilihat karena curah hujan di Jakarta itu juga sangat tinggi loh beberapa hari terakhir. Tapi kalau hujan dengan intensitas yang cukup tinggi biasanya Jakarta tidak mengalami banjir. Nah, itu dia. Kecuali banjir-banjir lokal atau luapan dari selokan-selokan. Tapi kalau kemarin memang banyak mengatakan bahwa memang banjir ini datangnya dari Bogor. Luar biasa terutama dari Cisadane. Ya kan ini memang agak cukup deras aliran dari sungai-sungai tersebut ya. Tapi yang paling pasti dengan bencana banjir ini yang muncul adalah ramainya di sosial media. Ini luar biasa ramai. Kalau di sosial media lebih kepada saling menyalahkan antar pendukung. Kalau saya lihat lebih kepada saling menyalahkan, tidak saling membantu. Mungkin bagi Anda yang di rumah tidak mengalami kebanjiran, bukannya Anda membantu saudara-saudara atau tetangga yang mengalami kebanjiran, tapi justru ramai di sosial media. Wow, ini kesalahan periode lalu, dan ini membuat semakin panas suasana. Kasihan juga ya kalau. Tapi udah mengatakan juga untuk pendukung yang periode lalu bahwa yang periode sekarang ini nggak mau masuk ke gorong-gorong, ya kan? Akhirnya juga komentar seperti itu. Ada beberapa komentar-komentar miring ataupun misalnya juga meme-meme yang keluar yang memang kadang-kadang memang kalau membacanya tertawa, tapi sebenarnya ini adalah salah satu wujud nyata bahwa sebenarnya masih ada sisa-sisa yang untuk membedakan masalah ada kubu 1 dan kubu 2 yang terjadi sampai saat ini, yang akhirnya tadi kamu bilang bahwa ini saling menyalahkan antara kubu 1 dengan kubu yang lainnya. Bukan di situ sebenarnya untuk menyelesaikan sebuah masalah, apalagi memang Jakarta diberikan banjir yang begitu besar untuk tahun ini, pembuka tahun di tahun 2020. Pemirsa jangan kemana-mana, informasi selengkapnya yang berkaitan dengan tema tersebut akan kami kembali bacakan ke hadapan Anda setelah jeda berikut. Masih bersama kami tentunya di Suara Parlemen. Mengenal lebih dekat sosok perempuan yang tangguh, serta kesehariannya dalam mengabdi dan mendedikasikan hidupnya untuk menyerap keluh kesah masyarakat. Simak inspirasinya bersama Perempuan Parlemen setiap Selasa dan Jumat pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat, hanya di TVR Parlemen. Sementara untuk korban meninggal akibat bencana banjir dan longsor juga bertambah dari yang sebelumnya 60 jiwa pada Sabtu 4 Januari menjadi 66 jiwa pada Minggu 5 Januari 2020.
Penambahan data korban jiwa yaitu di Kabupaten Bogor 1 orang dan 16 menjadi 17 jiwa. Dan di Kota Tangerang dari 1 korban jiwa menjadi 6 korban jiwa. Sementara korban hilang tidak terdapat penambahan yaitu 2 orang di Kabupaten Lebak. Kepala Pusat Data dan Informasi BNPB Agus Wibowo menyampaikan bahwa BNPB telah menginstruksikan Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD seluruh Indonesia untuk aktif menginformasikan peringatan dini cuaca ekstrim kepada masyarakat. BNPB berharap peringatan dini itu dapat meningkatkan kewaspadaan dan kesiapsiagaan dalam mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan. BMKG memperkirakan dalam periode sepekan ke depan potensi cuaca ekstrim dan curah hujan dengan intensitas lebat yang dapat disertai dengan kilat dan petir dan angin kencang berpotensi terjadi di beberapa wilayah di Nusantara, dan kondisi cuaca juga memicu terjadinya potensi ketinggian gelombang laut di wilayah Indonesia hingga mencapai lebih dari 2,5 meter di beberapa wilayah perairan sebagai berikut untuk sepekan ke depan. Untuk itu semua pihak kembali atau dihimbau untuk waspada dan meningkatkan kesiapsiagaan terhadap potensi cuaca ekstrim sepekan ke depan apabila terjadi bencana banjir, longsor, dan puting beliung. Iya, kalau misalnya bicara masalah cuaca ekstrim, memang ini sudah diperkirakan oleh BMKG masih terjadi sepekan ke depan, bahkan juga ada yang mengatakan sampai 2 bulan ke depan. Jadi memang diperkirakan sampai bulan Maret ini memang masih ada beberapa cuaca ekstrim terjadi di beberapa wilayah di Indonesia. Salah satunya juga sebenarnya di Kota Jakarta. Masih bisa terjadi angin puting beliung, ataupun misalnya juga bisa jadi juga untuk curah hujan tinggi. Hati-hati terjadi lagi banjir besar. Ya. Jadi harus waspada dari sekarang. Di Jakarta juga tadi juga diinformasikan bahwa di Sleepy artinya juga terjadi gedung yang roboh yang mengakibatkan beberapa orang juga mengalami korban atau tewas. Ini juga menjadi perhatian bahwa cuaca begitu ekstrim. Di BMKG juga dihimbau untuk bisa memberikan peringatan sedini mungkin agar masyarakat juga bisa mengerti atau bisa waspada. Jangan seperti kemarin ya, pada saat tahun baru tidak ada peringatan dini apapun bahwa sudah ada mulai banjir bandang akan tiba di Jakarta, semuanya kaget. Betul. Ya. Padahal sebenarnya kalau misalnya kita lihat juga untuk di tanggal 31 Desember 2019 sudah hujan mulai sejak dari siang hari, tapi juga mungkin belum ada peringatan apa-apa. Dikhawatirkan bahwa tanggal 1-nya akan banjir, tapi ya ternyata memang benar banjir besar menyelimuti Kota Jakarta. Itu berarti juga ada beberapa wilayah di Jakarta yang sampai saat ini juga masih mengeluhkan bahwa bantuan secara besar yang dibutuhkan oleh masyarakat sekitar di daerah yang banjirnya masih sangat tinggi ini belum diberikan. Nah, ini yang diharapkan oleh beberapa warga Jakarta yang masih menjadi salah satu korban banjir besar yang terjadi beberapa hari terakhir ini, masih mengharapkan berbagai bantuan baik itu dari pemerintah maupun kita semua untuk dapat bisa membantu meringankan dari derita yang sedang dilanda beberapa saudara kita di kota Jabodetabek. Ya, jadi bagi Anda yang tidak mengalami musibah kebanjiran untuk bisa saling membantu tetangga ataupun masyarakat yang tidak terkena ataupun yang terkena banjir, dan bagi para masyarakat terutama juga tidak saling memberikan memanas-manasi terkait dengan polemik yang ada di sosial media. Juga para pejabat juga tidak memberikan statement-statement yang saling menyalahkan antar pejabat-pejabat juga yang menimbulkan terjadi semakin panas. Artinya korban ini adalah untuk kita semuanya bisa saling bahu-membahu untuk bisa memberikan bahwa keringanan korban-korban bencana alam yang ada. Semoga saja banjir besar tidak terjadi lagi di Kota Jakarta ataupun juga Jabodetabek. Kalaupun misalnya memang nantinya juga diperkirakan oleh BMKG bahwa cuaca ekstrim akan terus masih bisa diperkirakan hingga pekan depan, itu berarti juga dalam bentuk apapun, bentuk antisipasi harus dilakukan sejak sekarang. Demikian Suara Parlemen edisi pada sore hari ini. Saya Yusli Hayanti. Saya Mini Nugroho. Mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa. Lama sudah ku menanti, banyak cinta datang dan pergi.